Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, salah satu temannya berdoa ke depan. Silakan Raihan, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Raditu billahi wa bil wa bil Doa selesai. Ya, terima kasih Rehan. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Ahmad, Fadil, Ajrin, Askia, Dalia, Gia, Khairun Nafisa, Hasya, Anam. Sakit kah? Kan udah izin aja Bu. Umar, Maria, Maulana Yusuf, Ahmad Al-Taufurijal, M. Nijar, sakit, M. Raihan, M. Ridho, M. Roifa, M. Zaki, Nopi, mana? Nopi mana? Atau ke situ kah? Nur Akila, Nurli, Rizkia, Maura, Joanna. Oke. Ada 2 temannya yang tidak hadir. Baik, pada hari ini kita belajar kembali tentang magnet. Kita sudah pernah belajar magnet. Apa itu magnet? Apa itu magnet? Benda yang bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Misalnya apa? Paku. Selain itu, logam. Tapi tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Sini Ibu ada membawa 2 contoh magnet. Ada N dan S. Sini ada N dan S. N itu apa? N itu apa? N, masa N, S, N selatan. N itu bahasa Inggris north. Utara. S itu south, selatan. Sama. Jadi kalau warnanya kalau sama itu tolak menolak, kayak apapun kita aninya kada mau menempel. Nah, kada mau lo atau merah sama kada mau menempel. Tapi kalau beda warna, langsung. Jadi kalau kutubnya berbeda itu akan menarik. Kalau kutubnya sama, tolak menolak.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi sifat magnet dan benda yang dapat ditarik oleh magnet, menganalisis penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Banyak benda-benda elektronik yang kita pakai sehari-hari itu yang mengandung atau ada magnet di dalamnya. Rata-rata benda elektronik itu ada magnet. Contohnya kendaraan listrik, bisi lo, nyala. Kendaraan listrik ada, ebel bisi kendaraan listrik. Nah, itu salah satunya yang dipakai untuk penggunaan magnet. Yang pertama, magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Tertentu itu maksudnya tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Magnet pertama kali ditemukan di wilayah Magnesia, makanya ngarannya magnet. Sesuai tempat ditemukannya, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit yang sekarang kita kenal sebagai magnet. Kemudian ada jenis magnet. Nah, itu sama punya ibu nih. Magnet batang. Ada magnet alam dan magnet buatan. Kalau magnet alam itu terbuat langsung dari alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia kada kawa molah. Tapi kalau magnet buatan nih, magnet buatan diolah oleh manusia. Untuk kayak di kipas angin misalnya itu manusia yang mengolah. Kemudian jenis magnet, cara membentuknya magnet itu bisa digosok. Misalnya benda yang tidak mengandung magnet kita gosok-gosokkan. Akhirnya yang benda ini tertular magnet juga bisa ditarik. Ada magnet alam, secara alami tanpa campur tangan manusia. Bersifat magnetik secara alami tanpa campur tangan manusia, batuan yang mampu menarik benda dari besi disebut sebagai magnet alam. Salah satunya contoh Gunung Ida di Magnesia. Itu magnet yang berasal dari alam. Ada lagi magnet buatan, merupakan jenis magnet manusia ciptaan dengan menggunakan material magnetik yang kuat seperti besi, baja, itu manusia yang mengolah. Sebagai contoh, kita membeli magnet buatan berbahan besi dan baja di toko. Nih, sama ini. Nih ibu membelinya di toko. Jadi ini yang mengolah manusia. Nah, magnet buatan. Misalnya magnet batang. Nih, magnet batang. Nih magnet. Magnet. Oh, ada lagi magnet jarum, bentuknya seperti jarum. Nih, nah. Nih sama itu yang batang. Nih magnet O. Ada lagi yang ladam. Ladam lebih ke melengkok ininya. Ada lagi magnet lingkaran, magnet jarum, dan silinder. Silinder tuh kayak botol. Kayak botol tuh, nah silinder, tabung. Ini cara membuat magnet, digosokkan, diinduksi, dan elektromagnetik. Ini digosok tadi, digosok pada benda yang belum ada muatan magnet. Kalau digosokkan bisa berisi magnet, induksi, dan elektromagnetik. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Gaya tariknya tadi kalau kutubnya berbeda, misalnya selatan dan utara, atau kebaliknya utara dan selatan. Memiliki dua kutub, negatif dan positif, atau utara dan selatan sama aja. Misalnya ini positif berarti ini negatif. Kalau ini negatif berarti ini positif. Magnet dapat menarik logam tertentu. Tertentu itu tidak semua yang bisa ditarik oleh magnet. Memiliki gaya yang dapat menembus benda, misalnya di kaca. Sini kaca, ini magnet. Di sini bisa di anak paku, diletakkan paku, ditarik, tuh berjalannya di atas kaca. Bisa menembus benda. Kemudian magnet memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya magnet. Semakin dekat posisi benda dari magnet, gaya akan semakin kuat.
Contoh. Nih. Nah. Ini berombongan. Berombongan menarik. Sekotakan nih. Itu kalau memang mengandung logam yang benar-benar bisa ditarik oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub, utara dan selatan tadi. Itu contoh yang tadi sama, menarik benda, memiliki gaya yang dapat menembus benda. Itu contohnya kaca. Kaca yang tembus pandang, diletakkan ini di atas, di bawah, paku di atas, itu berjalan. Kemudian penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada kompas. Kompas menggunakan magnet menunjukkan arah utara dan selatan. Kalau magnet pada kompas itu menggerakkan jarum. Menggerakkan jarumnya berputar sesuai dengan arah mata angin. Yang kedua, motor listrik. Ini lagi musim-musim motor listrik. Sepeda listrik. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Yang ketiga, generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Generator tuh genset. Sila genset. Ada lagi speaker pengeras suara atau salon. Kartu kredit. Nah, kartu kredit ada yang biasanya hitamnya tuh. Itu menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Jadi di pitanya itu ada data-data pemilik, nama, tanda tangan, nomor KTP. Yang keenam, MRI. Magnetic Resonance Imaging, itu untuk ronsen atau yang melihat dalam tubuh tuh, nah ya ronsen. Alat medis ini menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam manusia, kelihatan jantung, paru-paru, usus, lambung. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada speaker televisi yang kita tonton setiap hari, pasti punya televisi, pasti setiap rumah pasti rata-rata ada. Kipas angin, speaker, pengeras suara, mesin cuci, kompas. Terima kasih. Jadi di sini Ibu memberikan tugas kelompok. Per kelompok. Nih satu kelompok satu. Nah, di dalam sini ada beberapa benda yang harus dicoba menarik dengan magnet atau kada. Menarik benda atau tidak, nih benda-bendanya dalam sini. Buka dulu tugasnya. Tugasnya buka. Nah, di situ ada kotak. Di halaman yang kedua ada tabel. Nah, itu ada benda, nama benda. Ini untuk kelompok 1. Silahkan dibuka. Benda-benda. Jadi setiap di dalam situ ada 5 benda. Diuji coba pakai magnet. Nah, Ibu pinjamkan dulu ke kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi dicoba tuh, di dalam situ dibuka dulu, dicoba. Salah satu temannya menulis bendanya, nama bendanya apa aja. Nah, ini yang pertama.
Nah, ada 5 benda loh. Nah, ini beda-beda. Nah, benda yang pertama yang mana dulu diuji coba? Tulis di situ. Barang aja. Bahannya apa? Bahannya apa? Bahannya apa? Kalau yang dapat ditarik magnet berarti bahannya ya. Bahannya tulis. Kelompok belakang keluarkan. Dicoba satu persatu. Coba satu persatu ya. Itu apa itu namanya, bendanya apa? Ditulis bahannya apa? Hah? Barang. Tidak berarti. Itu apa namanya? Tulis Mar. Tulis. Belakangnya balik Mar. Namanya nama habis berat. Nah, nama benda Mar. Nama bendanya apa? Di situ ada 5 benda kan Ibu Julung tadi loh. Nah, tulis. Ya, yang pertama kunci. Itu namanya penjepit kertas. Kelompok ini sabar dulu. Sudah semua nggak ditarik? Sudah semua, belum? Ini pinset namanya, pinset. Iya, pinset besi. Bahannya apa? Ya. Ya. Nama. Ya, kelompok dia lagi. Coba semua benda. 5 benda loh. Ini nih ya kertas, ini ada kertas satu nih, ini yang halus. Nah, itu lagi. Coba dulu benda yang pertama. Ya, tulis. Bahannya apa? Bahannya apa dulu? Gunting bahannya. Bahannya, ya. Bahan. Apakah bisa ditarik magnet? Ya. Yang kedua, yang mana lagi diuji coba? Paku. Bahannya apa? Apakah bisa ditarik magnet? Ya, korek kuping. Korek kuping tapi itu dari besi ya, stainless besi gitu. Stainless. Stainless aja. Terus yang keempat, stainless aja. Nih. Ini plastik. Aduh. Ini plastik sebutinnya nih satunya cermin. Nah, cermin dan plastik. Satunya cermin, satunya plastik. Tidak. Ini plastik. Sini. Ada berapa barang?
5. Yang pertama dulu. Apa itu? Ya, gunting kuku tulis. Jepit kuku bisa. Gunting kuku bisa. Bahannya apa? Bahannya apa? Tulis. Apakah bisa ditarik magnet? Bisa. Ya. Yang kedua apa bendanya? Coba sudah. Ya. Paku. Bahan si. Iya. Plastik ya dari plastik. Kaca nih ya dari kaca. Kaca bisa lah di bahannya kaca. Plastik bahannya plastik. Itu namanya penjepit kertas. Penjepit kertas. Penjepit kertas. Kemudian di belakangnya ada lagi dijawab yang 1 sampai 3. 1 sampai 3 ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok di baliknya sebelahnya ya, diskusi kelompok 1 sampai 3 itu dijawab. Jawab bersama, diskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama, apa kesamaan dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Kesamaannya apa? Jadi dapat ditarik oleh magnet karena sama-sama apa? Karena sama-sama berbahan apa? Silahkan dijawab. Ya. 1 terakhir. Ya. Bisa lagi tarik magnet. Kapas bahannya kapas. Sebelahnya jawab ya. Yang pertama, apa kesamaan dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Kesamaannya yang dapat ditarik oleh magnet karena berbahan apanya? Karena ya. Karena berbahan apa? Sudah. Oke. Nomor 2. Bagaimana magnet bekerja dalam alat seperti kompas tadi? Karenanya menarik. Apanya tuh? Menarik apanya ini? Ya. Karena menarik jarum. Jarum pada bendanya apa namanya? Kompas. Sudah dijawab. Yang nomor 2, bagaimana magnet bekerja dalam alat seperti kompas? Apa tadi? Magnet itu menarik apa yang berputarnya tuh? Nah, menarik
Belakang. Oh, Umar. Yang ketiga. Yang ketiga bisa. Yang ketiga, apakah kutub magnet mempengaruhi cara magnet menarik benda? Kalau dijawab ya, ya. Bagaimana? Tadi apa? Kalaunya tarik menarik kutubnya apa? Kalau tolak menolak kutubnya apa? Karena jika kutubnya sama, misalnya apa? Karena jika kutubnya sama, apa yang terjadi? Kalau kutubnya berbeda, apa yang terjadi? Jadi kita tahu benda yang dapat ditarik oleh magnet itu kalau bisa tuh dengan mempraktekkannya. Soalnya kita kalau menerawang ini bisa ditarik magnet. Mending kita coba langsung bisa atau tidak. Misalnya kayak kursi ini bisa lah. Bisa. Ini aja, 3 nih aja. Jadi melalui percobaan kita tahu mana benda yang bisa ditarik magnet dan mana benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini kalau sama ini, nah yang terjadi nah. Kalau sama, nah. Sudah? Belum. Kelompok belakang belum. Nomor berapa, Mar? Yang 1 sampai 3 aja ya, Lomar ya. Ini aja. Kalau yang pada kompas tadi, kan apa tadi? Kan ada sudah. Nah, pada kompas. Nih, pada kompas. Untuk apa? Kompasnya ada di situ. Sudah? Sudah? Belum? Kelompok Gia sudah? Belum. Kelompok Yusuf sudah? Kalau sudah, dipresentasikan ke depan, semua kelompok maju. Ya. Salah satu membacakan hasil diskusinya. Hati-hati, ada kabel. Silakan dibacakan berbaris. Bacakan hasil
prakteknya yang tadi 5 benda tadi. Ya. Ya. Nama benda paku, bahan besi. Apakah benda ditarik magnet? Ya. Iya. Japitan kertas, besi atau logam? Ya. Pinset, besi? Ya. Sepeda, plastik? Tidak. Handuk, kain? Tidak. Ya, yang 3 soal di belakangnya lagi. Apakah kesamaan dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet sama terbuat dari besi atau logam yang tertentu? Bagaimana magnet bekerja dalam alat seperti kompas karena menarik jarum pada kompas? Apakah kutub magnet mengaruhi cara magnet menarik benda? Bagaimana? Ya, karena jika kutubnya sama saling tolak menolak. Jika kutubnya berbeda akan saling tarik menarik. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Gia. Hati-hati ada kabel, hati-hati ada kabel. Bacakan hasil diskusinya. Yang 5 benda tadi. Apa? Ya, Pak. Nama benda gunting, bahan besi. Apakah benda ditarik magnet? Iya. Paku, bahan besi. Apakah benda ditarik magnet? Iya. Korek kuping, bahan stainless. Apakah benda ditarik magnet? Iya. Plastik, bahan plastik. Apakah benda ditarik magnet? Tidak. Kaca, bahan kaca. Apakah benda ditarik magnet? Tidak. Sebelahnya lagi yang 3 soal. Apa kesamaan dari benda yang ditarik oleh magnet? Jawabannya besi. Bagaimana magnet bekerja dalam alat seperti kompas, menarik jarum jam? Apakah kutub magnet memengaruhi jarum magnet menarik benda bagaimana? Iya, dengan kutub yang berbeda. Sudah? Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Gia. Selanjutnya kelompok Umar. Selanjutnya kelompok Umar. Sini berbaris. Nama benda kunci, penjepit, kertas, paku, pensil. Bahan besi, logam, kayu. Apakah benda ditarik magnet? Iya, tidak. Apakah kesamaan dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Jawaban kelompok logam, besi, paku, penjepit, kertas, klip, kunci. Bagaimana magnet bekerja dalam alat seperti kompas? Jawaban kelompok untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Apakah kutub magnet mengaruhi cara magnet menarik benda? Bagaimana? Iya. Sudah? Oke. Terakhir kelompok Yusuf.
Nama benda jepit kuku, bahan logam. Apakah benda ditarik magnet? Ya. Nama benda paku, bahan besi. Apakah benda ditarik magnet? Ya. Nama benda penjepit kertas, bahan logam. Apakah benda ditarik magnet? Ya. Nama benda stabilo, bahan plastik. Apakah benda ditarik magnet? Tidak. Nama benda kapas, bahan kapas. Apakah benda ditarik magnet? Tidak. Sudah. Oke. Ini dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Jadi tidak semua benda itu dapat ditarik oleh, ada benda yang mirip logam lah tadi, tapi tidak dapat ditarik magnet. Ada? Rata-rata bisa. Jepit koko tadi di kelompok situ ada, jepit koko bisa ditarik magnet. Benda lain di sini korek kuping yang dari stainless itu bisa ditarik magnet. Benda lain lagi apa? Tuh kunci, ada kunci sebelah situ, kunci bisa ditarik oleh magnet. Kalau yang tidak bisa ditarik magnet banyak, kayu, kain, pokoknya jenis kain apapun itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kita supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu yang semalam. Berdiri. Berdiri dulu. Ya. Joget Sob. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang-panjang, pendek.
Nah, kembali lagi ke pelajaran magnet. Jadi bisa membedakan mana benda yang bisa ditarik magnet dan mana benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai berapa kutub? Dua kutub dan apa kutub positif dan negatif. Kalau magnetnya tolak menolak berarti kutubnya sama atau misalnya utara sama utara atau selatan dan selatan. Kalau berbeda utara dan selatan didekatkan tarik tarik. Contoh beberapa benda yang memakai magnet, mengandung magnet apa aja tadi? Benda elektronik, televisi, kipas angin, speaker, generator, mesin cuci, sepeda listrik, ATM, kartu ATM. Apa tuh lagi tuh? Apa tuh? Apa lagi? Kompas. Kompas tuh yang bekerja untuk memutar jarumnya. Jarum kompas. Rame lah, panjang pendek. Kalau benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda ferromagnetik. Itu benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Kemudian kalau kutub itu adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan tarik terbesar. Contohnya ini tadi. Magnetnya ini kalau di sini bisa. Tapi kalau di sini bisa. Karena daya tariknya di sini. Tempat menarik bendanya di sebelah sini. Misalnya ibu ambil lagi benda nih. Nih kalau di sini bisa. Kalau di sini ke sini tetap. Dari sini tetap menujunya ke sini. Tetap ke sini tetap menujunya. Jadi di sini tidak dialiri oleh magnet, tidak ada magnet kecil. Ada tapi sedikit aja. Kekuatan magnetnya yang lebih banyak itu di sini, di ujung. Sama dengan ini. Ini kalau di tengah sini, kalau di ujung. Kalau ada gaya tarik berarti kekuatan gaya menarik benda menuju magnet. Gaya tolak kekuatan yang menolak benda menjauh dari magnet atau tidak menempel pada magnet. Logam itu logam material yang bisa ditarik oleh magnet. Tadi beberapa benda yang bisa ditarik magnet, contohnya paku, gunting, jepit kuku, kunci, korek kuping, penjepit kertas, pinset, paku, dan lain-lain. Ujung pulpen tuh bisa ditarik magnet. Kita coba. Kalau pulpen ibu bisa lah. Kalau pulpen ibu, pulpen Maria tidak bisa. Kalau pulpen ibu bisa. Elektronik alat yang menggunakan listrik dan sering melibatkan magnet. Itu tadi beberapa benda tadi yang sudah ada contohnya. Itu yang mengandung dan rata-rata elektronik itu memang ada magnetnya. Mana benda-benda tadi?
Nah, ini tadi benda-benda yang menggunakan magnet. Jadi setelah kita belajar ini, apa yang kita pelajari dari magnet hari ini nih, apa yang diketahui dari magnet? Magnet, kalau kutubnya sama, akan tolak menolak. Selain itu apa lagi? Kalau berbeda, tarik menarik. Selain itu, magnet bisa menarik benda tertentu. Maksudnya tidak semua logam bisa ditarik oleh magnet. Apalagi yang dapat dipelajari hari ini? Perbedaan? Ya, perbedaan kutub. Ada 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kelompok lain, apa yang dipelajari hari ini? Tentang magnet. Oh, hari ini misalnya dapat tentang ini magnet. Oh, aku baru tahu ini ternyata bisa ditarik magnet. Ya, ada magnet alam, ada magnet buatan. Ini ada tugas perorangan, tugas individu. Silahkan dikerjakan. Dijawab masing-masing. Ya, disilang ya, kerjaan masing-masing. Ya. Nama tulis. Tulis nama. Di atas. Bisa di atas, bisa di bawah boleh. Silakan dikerjakan masing-masing. Tas.
Tanya. Oh, sebelum mengakhiri. Sudah semua? Oke. Untuk hasil presentasi hari ini kelompoknya sudah cukup bagus, cuma ada beberapa yang mungkin kurang ikut bergabung lawan kawannya, tapi sudah bagus, sudah bagus mempresentasikan ke depan, sudah bagus. Hanya masih ada yang supan-supan, malu-malu, maju, ya. Selanjutnya kesimpulan kita pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan tentang magnet hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan tentang magnet? Apa itu magnet? Kutubnya ada berapa? Terus magnet digunakan di mana saja? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pagi ini? Ada? Gia bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini dari kelompok tentang magnet? Apa itu magnet? Ya, magnet adalah apa? Magnet ada berapa kutub? Ada yang wani? Pengertian magnetnya dulu apa? Magnet itu apa? Magnet apa? Magnet apa, Bel? Artinya magnet, Bel? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda tertentu. Kutubnya apa, Gia? Utara dan selatan. Dil, kalau sesama kutub, apa yang terjadi? Saling menolak atau tolak menolak. Sup, kalau kutubnya berbeda, apa yang terjadi, Sup? Saling menempel. Atau tarik menarik. Saling menempel atau tarik menarik sama aja. Tuh, jadi Ibu harap dengan belajar hari ini kita tahu apa itu magnet, kutubnya ada berapa. Misalnya ketemu magnet kah di jalan atau pas membeli magnet di toko, ya bisa. Yang ditempelan kulkas, pernah lihat? Nah, magnet belakangnya bisa diambil belakangnya. Atau pintu kulkas tuh nempel lo pintu kulkas. Tas magnet. Apalagi contohnya selain itu, misalnya dompet ada yang pakai magnet langsung tertutup, atau tas ada yang pakai magnet langsung tertutup ya. Itu lain, itu besi yang bisa menutup.
Yang bisa menutup, ya, yang bulat, tas. Bisa menutup, bisa langsung otomatis. Tuh, dari magnet. Itu apa? Ini apa tuh penutupan? Itu resleting namanya. Itu lain magnet. Itu kalau magnet itu langsung, itu karena didorong loh, itu karena didorong terus menutup. Ya, kalau nya magnet itu otomatis menutup. Otomatis menutup tanpa kita dorong, itu kan ditarik dulu hanyar bisa menutup. Kalau magnet itu langsung nyatu. Ini tadi bisa dilakukan percobaan di rumah, misalnya punya magnet, ada kaca, cermin, kaca, diletakkan di atasnya paku, itu bisa dicoba di rumah praktek kalau ada punya magnet. Ya, mainan ikan-ikan yang memancing, mancing yang itu anak ibu ada itu. Yang halus, yang ada lagunya itu ya, itu magnet, unjunnya magnet, dalam mulutnya itu magnet, jadi tuh. Nah, apalagi selain itu yang ada magnet. Hah? Sebentar. Selain contoh yang di sini, tadi misalnya jari ibu tadi tempelan di kulkas. Apalagi? Hah? Oh, pagar itu karena didorong. Pagar itu karena didorong. Ya, karena didorong. Kalau itu yang langsung, kalau tempelan kulkas kan memang nempel. Kita letakkan jadinya langsung nempel. Kayak mainan anak-anak yang ikan tuh kita pancing gini, kalau menyatu mulut dan kepala umpannya langsung menempel. Selain itu karena didorong. Kalau HP tuh pasti ada benda magnetnya, itu pasti ada di dalamnya, tapi pasti ada. Ini yang kutub tadi, ingat kutub magnet ada 2, utara dan selatan atau positif dan negatif. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki gaya yang Bisa lah dia magnet. Tapi itu dari besi, cuma ya. Ada lagi lah benda yang lain. Contoh di rumah misalnya obeng. Obeng bisa. Ujungnya obeng, tapi ujungnya obeng itu misalnya kita ambil obeng langsung menempel obengnya. Gunting ada tadi yang pakai gunting. Tadi ada yang ibu masukkan gunting di dalam alat anunya di kelompok Nopi kalau ada salah. Cutter tuh mikrofon ya, ada juga. Ada. Kawat, sa, kipas angin, pasti ada. Jadi barang elektronik itu kalau kena air tidak mudah, itu bisa konslet. Karena listrik, lampu, kipas angin, itu beberapa benda. Ada yang ditanyakan nggak dari pelajaran kita hari ini tentang magnet? Ada yang ditanyakan? Paham?
lumayan lah dapat ilmu hari ini tentang magnet, pengertian magnet, dan mengetahui sudah kutub-kutub magnet. Ibu cuma membawa contohnya 2 aja di sini, jadi ya 2. Satunya mana? Cuma 2 ibu membawa, jadi lumayan tahu lah. Lumayan tahu ada 2 benda, 2 bentuk. Cuma kalaunya secara besarnya itu bentuknya magnet itu banyak. Ibu cuma membeli yang 2 aja bentuknya. Silinder. Oke, kesimpulan hari ini sudah. Kesimpulannya magnet itu semua barang elektronik itu ada magnet intinya. Karena benda-benda elektronik itu pasti mempunyai di rumah, kayak televisi itu pasti ada di rumah, pasti ada, pasti punya. Kipas angin pasti punya, pasti bisa. Hah? Ada magnet. Magnetnya ada di pintunya misalnya. Pintunya yang menyatu. Ya. Tuh. Buku IPAS-nya bawa. Ambil buku IPAS-nya tuh. Bu, lihat tuh. Itu nanti PR halaman 42 ABC. Kerjakan nanti di rumah 1 sampai 20. Kalau ada pelajaran IPAS lagi halaman 42. Ya, halaman 42, 43, 44, 45. Ya, hari Kamis. Halaman 42 sampai 45, 1 sampai 20 ABC. Ya, PR. Bagian A-nya saja. Bagian A-nya saja. Memilih ABC, memilih pilihan ganda, itu aja. Sikat hapus di tangan. Itu karena hilang tulisannya. Hah? Ya, itu magnet. Itu pasir besi, pasir yang serbuk pasir besi tapi. Jadi kalau didekatkan itu apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Baik, hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu. Siapa temannya memimpin doa? Hasya, silahkan. Hasya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bis. Allahumma mata qalani Wa 'alal
daya wa an'amala riha fardahu wa adhimi birahmatika fi ibadika salihin. Bana atina fid Dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi PR kerjakan di rumah hari Kamis. Hari Kamis di kumpul. Itu materinya sudah kita pelajari hari ini tentang magnet. Kalau memperhatikan tadi insya Allah bisa itu menjawab. Dan dibaca materinya di situ ada di buku materi tentang magnet. Mudah-mudahan pelajaran magnet hari ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan di kehidupan kita. Pelajarannya diingat sampai nanti ulangan tentang kutub dan lain-lainnya. Jangan hari ini ingat, sok hilang. Tuh. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri masing-masing. Hasil presentasi sudah bagus. Terima kasih untuk hari ini. Pelajaran selanjutnya kita dengan tema yang lain.